Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Sekali lagi Shalom. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mengucap syukur kita bisa berkumpul di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang selalu mengerti kehidupan kita. Bagaimana sore ini? Mari kita semua merenungkan kebaikan Tuhan, mengucap syukur bahwa Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Tuhan selalu peduli keadaan kita. Tuhan selalu ada. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Perhatikan bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kita nyanyikan ini dari awal. Perhatikan bunga bakung di ladang. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukup.
tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat percaya Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, Saat menangis Tuhan saat tahu, berdoa saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Saat kau perlu, Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. saat kau Perlu Tuhan tahu, saat kau minta
Tuhan tahu, saat percaya Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur bersyukur Tuhan berkati, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau selalu ada buat kami. Sepanjang minggu sudah kami lalui bersama Engkau Bapa. Layakkan kami sore hari ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya kami anak-anak kesayangan-Mu Bapa. Tuhan akan selalu memelihara kami, Tuhan akan selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, biarlah ucapan syukur kami pada sore hari ini kami naikkan hanya di dalam nama-Mu Bapa. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu, kami siap bersorak bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom, shalom. Boleh lambaikan tangan. Bagi setiap kita yang diberkati Tuhan, berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Bahwa kita tidak pernah menyembah Tuhan yang salah, amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, Dia yang selalu ada buat kita, amin.
keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah
amin, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Yesus Tuhanku, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Yesus Tuhan, sungguh engkau
karena anugerah Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Karena kedahsyatan Tuhan kita bisa berdiri di tempat ini sore hari ini. Amin. Biarlah Yesus yang selalu memegang erat kehidupan kita. Kasih-Mu
jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku, Engkau alasan selama ku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapa di surga, kami bersyukur sore hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk datang lagi beribadah di rumah Tuhan yang kudus. Tuhan berkati kami semua, Tuhan tolong kami biar kebenaran firman Tuhan ini dapat didengar dengan baik dan juga kami dapat memutuskan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Selamat sore. Jumlah kita banyak juga ya, kira-kira ada 50 lebih sampai 60. Saya bersyukur karena 2 minggu ini Bapak Gembala sampaikan kebenaran firman Tuhan yang menurut saya itu sangat-sangat perlu disampaikan, meskipun sore ini saya tidak sampaikan lagi karena Bapak Gembala sudah sampaikan ya. 2 minggu belakangan ini Bapak Gembala khotbahnya tentang prinsip firman Tuhan terhadap tradisi atau kebiasaan ya. Karena kalau kita lihat Indonesia itu ada tradisi, kebiasaan yang kita anut ya, bahkan yang sebenarnya ada yang perlu lagi dicermati ya. Dan ada yang sebenarnya bertentangan dengan firman Tuhan ya, ada tahayul-tahayul. Saya tadi pagi Bapak Gembala waktu ngomong tentang ada kepercayaan yang kita percaya sebenarnya itu tidak mengandung kuasa, tapi karena kita takut dan kita percayai ya, ditambah sugesti, ya ditambah lagi pekerjaan setan, ya itu akhirnya terjadi. Saya ingat waktu Kak Natalia hamil Aiko itu kan, kalau orang bilang kalau seorang wanita sedang hamil itu suaminya itu jangan bunuh apa-apa ya. Jangan bunuh anjing atau bunuh apa gitu ya. Nanti takutnya mirip bukan mirip anjing. Mungkin ada bagian-bagian. Saya tidak percaya itu dan tanya Kak Natalia saja ya. Waktu dia hamil Aiko di Papua itu saya udah bunuh 100 tikus lebih ya. Saya tiap malam itu ada tikus yang sebenarnya bukan karena rumah kami kotor, tetapi ada tetangga dari Papua itu yang di Papua sana itu tanahnya cukup luas, jadi dia buang sampah, makanan apa saja itu di luar pagarnya ya, di tanah orang yang belum dibangun dan banyak tikus dan akhirnya ke rumah kami dan saya pasang perangkap situ ya. Kalau titipan orang-orang itu katanya jangan, nanti anakmu itu nanti ada bagian yang mirip, bukan mirip ya, ada saya nggak percaya, saya bilang firman Tuhan tuh nggak ada kayak gitu-gitu ya. Dan Aiko lahir sehat-sehat saja ya. Ada Natalia di sini, ada Kak Nat ya, kalian boleh tanya ya. Jadi dia mengandung Aiko itu saya udah bunuh banyak tikus ya. Dan saya pikir itu tahayul juga ya, yang kadang-kala ya mungkin ada yang terjadi. Karena itu kita takut, kita sugesti terus kita percaya Pak Markus ya. Tapi saya bunuh 100 tikus ya, Aiko sehat-sehat saja ya. Bahkan saya bilang mama saya bilang, waktu mama hamil kamu itu papamu itu tukang potong RW, kamu biasa baik-baik aja, nggak ada itu kepercayaan di dalam Tuhan itu.
Ya kalau begitu kamu nggak usah keluar rumah, karena nanti kan kamu keluar rumah, nggak sengaja kamu lindas kodok atau lindas cicak, kamu injak semut, ya kamu tinggal di rumah aja sampai istrimu melahirkan ya. Saya ketawa ya, benar ya, itu mungkin ada bagian-bagian yang kita dikungkung oleh tradisi atau kepercayaan yang sebenarnya tidak akan terjadi, tapi karena kita takut, kita percayai ya, jadi sugesti bahkan dikerjakan oleh Roh Kudus itu terjadi. Ya mungkin ada orang yang mengalami karena dia takut, ya terjadi, karena tadi saya katakan ya, takut dipercayai sugesti ditambah pekerjaan setan ya. Itu mungkin yang tadi saya pagi, wah saya sangat-sangat diberkati ya oleh kebenaran firman-Nya Pak Markus. Bapak Ibu Saudara, sore ini saya tidak ingin berbicara tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tapi saya mau tanya, ini ada 2 hadiah bagi 2 orang yang berani ya. Mahasiswa ya, Bapak Ibu Saudara yang berani untuk ya bercerita di depan. Singkat saja ya bercerita, karena waktu kita. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau tanya, kisah apa di dalam Injil yang paling familiar, yang paling kita ingat, khususnya tentang perumpamaan? Ayo Bapak Ibu Saudara, perumpamaan apa yang paling familiar bagi kita? Yang paling kita hafal? Gak perlu baca Alkitab, kita udah tahu itu kisah apa, perumpamaan apa. Ada Bapak Ibu Saudara? Perumpamaan? Ada yang boleh bantu saya meresponi saya? Jody, perumpamaan apa? Awas loh, salah sebut tidak ada dalam Alkitab. Takut. Ketahuan gak pernah baca Alkitab. Oke, Bapak Ibu Saudara, khususnya mahasiswa, ada nggak tahu perumpamaan yang paling familiar bagi kita? Yang kita nggak usah baca Alkitab ya, bukan berarti kita pernah baca, tapi sekarang kita lihat saja dari, oh ini udah tahu ini kisahnya, jalan ceritanya seperti ini. Ada yang tahu? Ada? Perumpamaan dari yang tunas remaja nih, ada Selin. Selin ada nggak? Oh nggak ada. Yesi, Eta ya, ada Naya. Ada yang tahu di sini perumpamaan anak yang hilang loh. Tahu kan kisah itu? Perumpamaan anak yang hilang. Sekarang saya ada hadiah. Saya mau tanya, ya ini tidak usah cerita persis detail. Bagi Bapak Ibu yang berani 2 orang, saya minta maju ke depan ya. Untuk jalan ceritanya itu, jalan garis besarnya itu seperti ini. Ada enggak? Siapa yang berani? Bapak Ibu Saudara ya, sore kita agak berbeda. Mungkin saya mau minta Agi bisa? Jalan ceritanya seperti apa? Lo ada hadiah nih loh. Nanti kalau enggak maju saya hadiahnya ini. Ayo, Susi. Oke, Susi bisa maju ke depan, jalan cerita garis besarnya seperti apa? Perumpamaan anak yang hilang. Ayo, ini ada mic nih. Boleh pakai mic-nya saya. Bisa berdiri di sini, enggak apa-apa. Sore ini kita agak berbeda. Karena kebenaran firman Tuhan ini sebenarnya saya tidak panjang lebar. Saya cuma ingin ada poin penting ya dari kisah ini yang sebenarnya ada terlewatkan, yang seringkali kita tidak nangkap ya. Oke. Susi boleh maju ke depan. Susi atau Novi? Susi ya? Iya, Susi. Boleh enggak? Oke. Kita tepuk tangan nih buat Susi nih. Membangkitkan semangat. Garis besarnya seperti apa jalan cerita perumpamaan anak yang hilang? Ya, seingat saya itu perumpamaan tentang anak yang hilang yaitu itu kenapa? Ya itu ada bapak yang punya 2 anak, yang satu itu yang suka berpoya-poya dan yang satunya yang rajin. Terus yang satunya yang suka berpoya-poya ini sering menghamburkan uang. Terus apa ya? Lupa. Yang sering menghamburkan uang, terus sering berpoya-poya dan sampai akhirnya uangnya habis dan kalau nggak salah seingat saya dia kayak apa ya? Kayak gelandangan gitu lah ya. Terus dan akhirnya si anak ini pulang ke rumah, balik ke orang tuanya dan bapaknya sangat bersyukur karena anaknya telah kembali. Anak yang sulung
anak yang sulung itu responnya awalnya dia tuh kayak apa ya, dibilang apa ya, marah gitu ya, karena bapaknya lebih mengasihi anaknya yang bungsu gitu dibandingkan anak yang sulung. Padahal bapaknya tuh sama-sama mengasihi anaknya dan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tepuk tangan. Ini ada hadiah sebenarnya untuk 2 orang, tapi karena Susi yang maju maka 2 hadiahnya ini untuk Susi ya. Ya, oke, sorry Giri ya. Oke, rezeki anak kos ya dan anak soleh. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tadi agak takut sedikit ya, jangan-jangan jalan ceritanya sedikit menggo ke layangan putus ya. Ya, yang sangat terkenal nih. Tanya Kak Nat, dia tahu itu jalan ceritanya ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang paling familiar ya, meskipun garis besarnya tadi. Tapi ada bagian yang saya ingin soroti yang sebenarnya saya berikan judul ya, hilang di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, ini hilang di dalam rumah mungkin sebuah statement yang lucu loh. Orang hilang di dalam rumah, gimana sih hilang di dalam rumah? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau soroti ada 2 ayat, tetapi khususnya ayat 29 kita bisa lihat. Ini judulnya hilang di dalam rumah. Bapak Ibu Saudara, ayat 29 katakan gini. Ini anak sulung ya, waktu dia lihat adiknya dirayain ketika kembali ya, dipotong ternaknya untuk adiknya, dan ketika dia tahu dia bilang kepada ayahnya gini. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Saya suka dalam terjemahan, sebenarnya dalam NIV, tetapi lebih tepatnya ada satu terjemahan lagi, yang di dalam bahasa Inggris itu sebenarnya ini terjemahan yang tepat karena mewakili kata aslinya ya, kata Yunaninya. Dalam bahasa Inggris itu dia katakan gini, the son said, Father, listen, how many years have I been working like a slave for you? Ya, Bapa, berapa banyak tahun aku menjadi budak untuk kamu? Loh, karena kata aslinya sebenarnya itu doleo, dari asal kata dolos, budak. Jadi dia itu merasa dia jadi budak di rumahnya sendiri, bayangkan. Jadi dia bekerja itu dia tidak sungguh-sungguh, dia jadi budak. Ini yang saya katakan hilang di dalam rumah. Dia tidak menangkap maksudnya bapaknya itu, dia tidak menikmati harta bapaknya karena dia hilang. Persepsinya itu, pemikirannya itu salah ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya katakan mengapa ayat ini menarik bagi saya, karena dalam bahasa Inggris itu lebih mewakili, dia katakan gini, how many years have I been working like a slave for you ya. Berapa banyak tahun aku jadi budak bagi kamu, bayangkan. Ada enggak ya teman-teman di sini mahasiswa pulang bilang, ya saya bersyukur sekarang sudah di Malang, karena dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA saya jadi budak di rumah sini. Ya, saudara diusir nanti ya. Diusir ya. Disuruh, Agi tolong ambil kakak, lihat di situ ada namamu enggak, tolong dicoret ya. Itu cerita lucunya orang Papua ya. Itu anak ini saya mau bilang dia terhilang di dalam rumah. Selama ini kita pahami anak yang hilang itu siapa? Anak yang bungsu kan? Yang pergi ya ambil minta hartanya, bagiannya. Terus dia pergi ke kota yang jauh berfoya-foya ya. Dia jadi penjaga ternak, makan makanan babi itu. Dan Alkitab katakan ya anak yang hilang. Ya benar Alkitab bilang katakan anak yang hilang. Tapi ada bagian yang lain yang sebenarnya saya katakan dari persepsi anak sulung sebenarnya dia juga anak yang terhilang. Dia nggak nganggap dirinya itu budak. Ya, dia nggak nganggap dirinya itu sebagai anak. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian besar mungkin kalau kita dengar kata ya renungan tadi hilang di dalam rumah itu lucu. Nggak mungkin, Kak Marlon saya nggak pernah hilang di dalam rumah. Ya saya tahu rumah saya. Ya memang itu lucu kalau kita dengar. Tapi tidak lucu bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau yang sering kita katakan tuh seperti ini ya.
Seberapa sering kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku kan udah melayani Engkau tapi kenapa aku tidak mendapat hal yang aku minta? Loh ini mirip dengan kata tadi itu loh. Tuhan aku kan udah lebih banyak luangin waktu untuk Engkau. Tapi mengapa orang lain yang lebih banyak diberkati? Saudara, ini loh salah satu indikasi kalau kita tidak mengerti bahwa kita itu anak bukan budak. Kalau kita masih lihat, aduh melayani lagi ya. Ibu-ibu Tamborin itu sukacita sekali ya. Sampai mereka latihan jam 11 malam ya. Saya senang sekali lihat ibu-ibu ya. Saya bercanda sama mereka. Kayaknya perlu dijadwal tiap minggu ya. Supaya sekaligus Zumba. Gak perlu lari ya. Langsung diet alami ya sampai jam 11. Bapak Ibu Saudara kalau kita lihat pelayanan kita itu sebagai beban. Maka sebenarnya tidak sadar. Dalam tanda kutip, kita itu menganggap, aduh saya kok jadi budak ya, pelayanan terus ya. Ini anak yang terhilang, saya bilang anak sulung ini juga anak yang terhilang dalam tanda kutip ya. Ada juga yang katakan Tuhan aku kan udah banyak berkorban, tapi kenapa aku malah dikecewain sama orang ya. Atau kita melayani Tuhan dengan talenta atau karunia Tuhan berikan tapi hati dan hidup kita sebenarnya jauh dari hidup yang benar atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Loh banyak Bapak Ibu Saudara ya. Berkaitan dengan tradisi tadi, Bapak Ibu Saudara, saya waktu ngomong dengan ayah mertua bilang di Jogja itu pernah dia melayani sama seorang hamba Tuhan, ya mungkin nanti Pak Markus juga tahu, ada seorang hamba Tuhan, saya tidak sebut namanya, bukan Gesia juga. Waktu sharing-sharing gitu dia bilang gini, loh Pak Yusuf, saya ini loh khotbah kemana-mana, diundang kemana-mana itu saya datang ke dukun. Loh kamu datang ke dukun ya? Kenapa? Pak Yusuf, sekarang itu pendeta itu banyak, saingannya itu banyak. Jadi kita perlu pelaris. Jadi dia ke dukun, minta pelaris supaya diundang di banyak gereja. Bayangkan, saudara ini terhilang dalam pemikiran ya, persepsinya itu tidak orang Jawa bilang apa? Enggak genah. Masa melayani Tuhan pakai pelaris? Ya. Ada Kak Nat di belakang ya. Saya waktu dengar itu, ada. Wah, saya sampai geleng kepala. Ada pendeta itu pakai pelaris supaya diundang kemana-mana. Karena menurut dia itu saingan. Sekarang banyak pendeta jadi perlu ke dukun. Minta pelaris. Akhirnya ayahnya Natalia bilang, kalau gitu kamu pendeta yang jadi penyiar berita. Bukan yang membawa urapan Tuhan ya. Wartawan itu ya cuma expose saja. Ini loh kejadiannya gini. Tapi dia tidak lakukan. Ya. Ya gitu. Jadi saya kaget loh. Ada kayak gitu. Ya. Bahkan di tetangga kami ya. Dia itu pelayanan di salah satu gereja di mall di Malang sini. Tadi kami lewat ya, depan mall itu saya tahu gereja itu. Dia ketua tim musik. Ya, dulunya ketua tim musik di tempatnya Kanat di gereja Kanat lama di Malang sini juga. Saudara dia melayani main musik, benar. Ketua main musiknya sangat bagus. Dia rumahnya enggak di sebelah gang rumah kami di Kebun Agung. Saudara tahu dia dikenal itu sama anak-anak di kampung itu baiknya bukan karena orangnya baik yang ramah, enggak. Mereka senang sama dia karena apa? Setiap kalau kumpul dengan dia itu selalu kasih uang untuk beli miras. Jadi dikenal ya, tanya, oh tahu orang ini? Iya, baik sekali katanya. Baiknya kenapa? Kalau kami kumpul dengan dia selalu dibelikan miras. Orangnya baik sekali. Saya pikir ini terhilang. Ya, terhilang persepsinya, enggak genah ini orang ini. Melayani Tuhan di gereja tapi kok caranya kayak gitu sih untuk supaya dekat. Bahkan di Kelaka ya. Ini Pak Berlan sendiri yang nginap sebulan di rumahnya Pak David ya. Nanti teman-teman kalau punya waktu tanya Pak Berlan itu di Kelaka itu ada pendeta satu supaya dia bisa menginjili orang, memenangkan orang. Dia datang ke tempat sabung ayam terus dia main sabung ayam, main judi ya. Katanya ini penginjilan. Penginjilan. Akhirnya tidak lama dia sudah enggak bisa lagi menggembalakan. Hilang, benar-benar terhilang. Ya ini enggak genah ini saudara. Padahal Tuhan panggil kita itu bukan untuk jadi budak. Ya.
jadi budak dosa lagi, tapi jadi anak, jadi raja. Jadi dalam kisah Alkitab ini bukan anak bungsu saja yang terhilang, tapi anak sulung. Karena dia menganggap saya jadi budak bertahun-tahun kok tuh ayah enggak lakukan yang terbaik bagi saya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin sebagian besar dari kita yang menjadi pelayan Tuhan, yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan, yang mengikut Tuhan, kita itu pasti sangat-sangat mengerti bagian ini ya. Jangan pernah kita jadi pemikiran seperti anak sulung ya. Terbeban pelayanan ya, kita bukan beban yang positif ya. Kita kayak rasa berat ya. Bahkan dalam pemikiran yang terlain, hilang yang lain itu ya, kalau Pak Markus waktu pendalaman Alkitab katakan gini, di gereja beda, di luar beda ya. Kata Tuhan itu guyon. Aku tahu hidupmu kok kamu guyon katanya. Hidup kita itu guyon ya. Di luar jahat tapi di gereja baik, itu guyon saudara. Saya tidak bilang bahwa saya juga benar. Tapi selama kita mau berusaha jadi yang benar, Tuhan itu pasti nolong kita saudara. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita banyak kesalahan, ada kegagalan. Tapi jangan terus ya jadi budak dalam dosa. Jangan terus tinggal dalam kebiasaan yang jelek. Mari bangkit ya, minta pertolongan Tuhan. Saudara, dari tahun ke tahun harus ada perubahan. Saudara, bahkan kalau saya bilang kalau kita guyon, terus kita enggak benar, terus kita nuntut Tuhan untuk lakukan yang terbaik. Saudara, saya suka Pastor Christian Tapi Heru itu kapan Youth Immanuel mau ngundang ya 2 tahun lalu. Tapi karena beliau ada halangan, ada kendala akhirnya enggak bisa datang. Ada kata-katanya yang sangat bagus, dia bilang gini, tepati dulu janjimu, baru tuntut Tuhan tepati janjinya. Lagian who do we think we are ya. Lagian siapa yang merasa dia berhak menuntut Tuhan yang tidak pernah ingkar janji saudara. Bayangkan, ini kalau nanti kita punya waktu kita bisa ngundang lagi dia ke gereja kita. Ini 2 tahun lalu mau diundang ya di youth camp kita di Batu, tapi karena ada beberapa kendala beliau enggak datang. Tapi saya suka, benar saudara. Dia bilang gini, tepati dulu janjimu, baru tuntut Tuhan tepati janjinya. Saudara, masa kita terus lakukan dosa ya. Terus kita bilang Tuhan berkati aku. Kita baru lakukan bagian yang kecil, terus kita Tuhan tuntut, Tuhan lakukan ya. Christian Tapi Heru katakan, lagian siapa yang berhak ya? Siapa yang bilang dia berhak layak untuk tuntut Tuhan? Ya, yang tidak pernah ingkar janji saudara. Yang biasa ingkar janji siapa? Saya, ya, saudara. Ya memang kenyataan kita hidup seperti itu. Tapi kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, bahkan saya ingat dosen kami yang jadi rektor sekarang, Pak Agus. Dia ngajar perjanjian lama. Dia bilang gini, ya ini sebenarnya bukan lelucon, tapi sebenarnya benar juga. Ini kebenaran kitab firman Tuhan. Saudara tahu doa berkat ya? Doa berkat ya, Tuhan memberkati engkau di ladang, memberkati engkau di pekerjaan, di rumahmu, keluar masukmu. Tapi perjanjian lama, saudara tahu, ucapan berkat itu tidak terpisah dengan ucapan kutuk di bawah. Ya. Kan di atas bilang, kalau engkau mendengar suara Tuhan ini baik-baik maka diberkati. Di bawah kan bilang gini, kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan baik-baik maka terkutuklah engkau di ladang. Sebenarnya doa berkat itu seperti 2 sisi mata uang. Saudara tahu ya mata uang itu, kalau sebelahnya enggak ada itu enggak disebut mata uang. Nah, tapi seringkali kita kan ya kita suka berkatnya saja, tapi kita tidak lihat warningnya, peringatannya. Loh kamu kalau dapat berkat, hati-hati loh. Jangan kamu lagi lakukan kesalahan. Ya mungkin Tuhan tidak langsung buat kita menderita, tapi lambat laun saudara, kita akan lihat dampaknya. Saya lihat ya orang yang di dekat rumah ini, ya saya mau bilang rumah tangganya hancur. Ya. Karena istrinya ternyata di pekerjaan dengan bosnya ya, anak-anaknya bukan anak-anaknya yang cinta Tuhan. Karena apa? Dampak dari perbuatannya. Ya. Dikenal bukan baik karena baik yang, tapi baik karena apa? Kasih uang untuk beli miras saudara. Waduh saya pikir ini anak Tuhan nih gimana ya saudara.
Mungkin firman Tuhan ini keras, tapi saudara, Tuhan mengasihi kita. Jangan kita jadi anak yang sulung. Tinggal di rumah Tuhan, melayani Tuhan, tapi kita terhilang loh saudara. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saat kita mau mengeluh, saat melayani, seharusnya kita berkaca pada diri kita sendiri. Kalau kita mau tuntut Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, kita harus lihat hidup kita. Bahwa hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan saudara. Kebenaran firman Tuhan memang tidak ada A jadi B saudara. Kalau A ya A, kalau B ya B saudara. Benar, firman Tuhan itu keras saudara. Tapi demi diri kita, saudara tahu ya, obat itu pahit. Tapi itu tuh menyembuhkan ya. Firman Tuhan mungkin ya keras saudara. Tapi untuk membuat kita bertumbuh. Jangan sampai kita benar-benar hilang dan hilang. Akhirnya selama-lamanya terhilang saudara. Paulus katakan hidup kekristenan itu perlombaan. Saudara, jadi kalau orang menganggap hidup kekristenan itu hanya ya sudah gini saya sampai Tuhan datang. Ya enggak ada saudara. Paulus bilang hidup Kristen itu perlombaan. Aku berlari-lari saudara. Ya perlombaan itu kan ada aturannya. Saudara enggak bisa lari mundur-mundur enggak sampai ke finish. Ya harus lari ke finish. Berusaha meskipun tertati-tati terjatuh-jatuh ya. Hidup kekristenan seperti itu, perlombaan untuk jadi yang seperti yang Tuhan mau. Saya bagian yang paling bawah ini saya baca, sejatinya keselamatan cuma-cuma dan pelayanan adalah sebuah hal indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun tetap harta kita yang paling indah di dalam hidup ini adalah hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Saudara, itu inti keselamatan kita saudara. Ya. Jadi harus berubah, harus makin jadi baik saudara ya. Kita mungkin ada banyak benturan, ada banyak kegagalan. Tapi kembali lagi ya. Hidup kekristenan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Hubungan setiap hari jadi baik saudara. Jadi jangan sampai kita mungkin bukan anak yang bungsu. Tapi jangan kita seperti anak yang sulung. Pemikiran kita ya terhilang dari apa yang Tuhan mau. Kita nganggap, aduh susah ke gereja lagi. Mungkin kita nggak berpikir kayak gitu, tapi kita nggak nangkap maksud Tuhan. Pemikiran kita tuh terhilang dari apa yang Tuhan mau. Ya sudah saya gini aja, terus pokoknya Tuhan pasti tolong saya. Tapi kita tidak mau berusaha jadi yang seperti Tuhan mau. Ya, itu guyon saudara. Ya, saudara tidak bekerja, firman Tuhan katakan saudara tidak berlomba, tapi saudara tuntut Tuhan. Berkati itu guyon ya. Mungkin ada berkat-berkat Tuhan ya, mungkin itu kasih karunia Tuhan. Tapi tidak selamanya Tuhan itu mengingkari janjinya saudara. Jangan jadikan hidup kita guyon ya. Jangan kita terhilang. Saudara, saya tutup. Henry Chanwick ya, ini seorang teolog terkenal juga, dia katakan gini. Ada 3 anak dalam kisah perumpamaan anak yang terhilang. Kan selama ini kita tahu 2 ya. Ya. Ada 3 anak dalam kisah perumpamaan anak yang terhilang. Anak yang ketiga ialah yang menceritakan kisah tersebut. Saudara sudah tahu siapa? Siapa yang menceritakan kisah tersebut? Tuhan Yesus. Anak yang rela menjadi manusia dan melakukan kehendak Bapanya di surga tanpa sedikit pun menyimpang ke kanan dan ke kiri. Keteladanan anak inilah yang harus kita ikuti dan lakukan saudara. Chanwick katakan anak yang ketiga ya ada dalam kisah ini sebenarnya, dan dia adalah anak yang menceritakan kisah tersebut ya, anak manusia ya, atau anak Bapa satu-satunya yang tunggal, yang sulung, yang tidak berdosa. Dan inilah yang harus kita teladani dari hidupnya saudara. Orang Farisi coba untuk membuat dia sedikit kompromi, oh tidak, Tuhan bilang kamu itu seperti kuburan ya, di luar itu bagus tapi dalam itu penuh tulang belulang ya. Saudara tahu ya kuburan ya. Saudara pergi kuburan di Papua itu kuburan tuh bagus-bagus ya. Bahkan kami dulu waktu SMA itu kalau tawuran dikejar polisi itu lari sembunyi di kuburan-kuburan di Papua itu bagus-bagus. Tapi kalau kita lihat dalamnya ya pasti mayat tulang belulang. Kata Tuhan sama orang Farisi, kamu itu kayak kuburan, di labur putih bagus tapi dalammu tulang belulang. Saudara, Tuhan tuh gak kompromi. Jadi hidup kita juga jangan kompromi saudara. Jangan coba-coba, lama-lama kita akan terhilang.
Ya, jadi mari ikut teladan anak yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus ya. Anak manusia yang menyelamatkan kehidupan kita. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini datang kepada kita, mari jangan merasa menjadi budak ya. Jangan enggak sampai pada pemikiran yang Tuhan mau. Jangan sampai terhilang ya, miss ya dari kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Kita akan terhilang. Lama-lama kita akan terhilang, Saudara. Jangan coba dengan pemikiran kekuatan kita harus lakukan yang benar. Firman Tuhan datang sore hari ini mengingatkan kita. Mari kita sungguh-sungguh ya. Jadi anak-anak yang melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan mau. Hidup kita dikenal ya di luar dan di gereja ini adalah orang yang sama, Saudara. Yang punya prinsip, yang punya hal-hal yang benar ya, yang menjadi saksi Tuhan. Tuhan memberkati, saya undang kita berdiri. Saya rindu nyanyikan pujian yang tadi dari Rev. Yesus pegang tangan. Saya minta singer dan WL bisa bantu saya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali katakan Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saudara, kebenaran firman Tuhan menurut saya ini keras, Saudara. Tapi Tuhan mengasihi kita, Saudara. Sudah waktunya kita dengar firman Tuhan yang keras untuk kedewasaan kita, Saudara. Kadangkala kita berpikir, Tuhan saya sudah lakukan ini, lakukan ini. Bagian Tuhan harus memberkati saya. Sekarang pokoknya, Saudara, di satu sisi kita belum melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan ingatkan kita terus menerus untuk mengampuni, memaafkan, melakukan yang terbaik. Saudara, Christian Taperu katakan siapa yang merasa dirinya layak untuk menuntut Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Saudara, jika kita sungguh-sungguh, kita berusaha Tuhan lihat hidup kita, saya percaya berkat itu datang sendiri. Berkat itu mengikuti kita. Asalkan kita mau setia, lakukan yang benar. Kita minta Tuhan, Yesus pegang tangan kita. Karena kita tidak mampu dengan kekuatan kita, Saudara. Hanya Tuhan yang mampu. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sekali lagi, Yesus,
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kami, mengingatkan kami, menasihati kami karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tidak mau kami terhilang. Tuhan tidak mau pemikiran kami kurang mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak mau tubuh kami di gereja tapi hati dan hidup kami tidak seperti yang Tuhan mau. Tuhan ajar kami untuk melakukan apa yang benar. Mengasihi Tuhan tanpa syarat. Melakukan kebenaran firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami Tuhan, pegang tangan kami. Kirimkan Roh-Mu untuk menuntun kami melakukan firman Tuhan ini. Kami tidak ingin menjadi anak-anak yang terhilang. Tuhan tolong kami semua, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman dari teman-teman multimedia. Saya persilakan teman-teman untuk menampilkan pengumumannya. Celebration of Prayer yang menjadi programnya GESJA Nasional itu diadakan tanggal 21, 22, dan 23. Tetapi karena pembicaraan dengan Bapak Gembala dan beberapa rekan Gembala, maka kita ngadakan tanggal 21, 22 ya. Ya, itu mengenai acara berdoa ini nanti akan disampaikan lagi seperti apa ya acaranya. Itu sepertinya akan dirayakan di Youth ya Pak, Bapak Gembala di tanggal 21 dan di Minggu pagi dan Minggu sore. Tetap di ibadah seperti biasa ya, di ibadah kita yang hari ini, tetapi mungkin nanti ada liturginya yang sedikit berbeda khusus dengan tema Celebration of Prayer ya. Ini pengumuman dari programnya GESJA Nasional. Sekarang kita akan lihat pengumuman gereja kita untuk 1 minggu ke depan ini. Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam seminggu ke depan. Izinkan kami, tim multimedia GSJA Immanuel Malang, menyampaikan Immanuel News, yaitu info kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Info sepekan dimulai pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, yaitu pendalaman Alkitab yang diadakan di gereja GSJA Immanuel Malang jam 7 malam. Bagi jemaat yang ingin bergabung bisa menghubungi Bapak Marlon Bumagu. Hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, ibadah kaum wanita di gereja GSJA Immanuel. Bagi para wanita yang ingin bergabung, ditunggu kehadirannya jam 5 sore. Ojo lali yo, Ma.
guys, hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 ada ibadah Youth Melber di GSJA Immanuel Malang jam 6 sore. Ayo, bagi kamu yang berjiwa muda dan punya semangat muda, mari bergabung bersama kami dalam ibadah Youth Melber. Malmingan oleh, tapi jolali nang gereja se yo rek. Minggu 23 Januari 2022, ibadah raya pertama jam 6:30 pagi di GSJA Immanuel Malang. Bagi jemaat yang ingin hadir dalam ibadah, silahkan menghubungi Bapak Buang Mulyadi atau Bapak Marlon Gumabu untuk mendapatkan kuota pendaftaran ibadah atau mengisi kuota pendaftaran di grup WA GSJA Immanuel. Setelah ibadah raya pertama, dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu Immanuel Kids Ministry jam 9 pagi di gereja. Dan bagi para orang tua dimohon kerjasamanya untuk mengantarkan anak-anak ke gereja. Dan kami mengundang anak-anak sekolah minggu yang belum bergabung untuk hadir bersama-sama di hari Minggu. Sampai ketemu. Ibadah raya kedua jam 4:30 sore di GSJA Immanuel Malang. Bagi jemaat yang ingin hadir dalam ibadah, silakan hubungi Bapak Marlon Gumabu. Untuk mendapatkan kuota pendaftaran ibadah, bisa mengisi kuota pendaftaran di grup WA GSJA Immanuel Malang. Ditunggu kehadirannya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa mengambil amplop setelah pintu masuk gereja saat ibadah akan dimulai dan memasukkan ke kotak persembahan di dekat pintu keluar gereja saat ibadah selesai. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer bank, bisa ditransfer ke nomor rekening mandiri di bawah ini atas nama GSJA Immanuel. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan Anda. Untuk info lebih lengkap mengenai ibadah sepekan, bisa mengakses di sosial media gereja, di Instagram GSJA_Immanuel dan Facebook GSJA Immanuel Malang. Juga di channel YouTube GSJA Immanuel Malang, Assembly of God. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Serta bagikan channel ke semua akun media sosial Anda gratis. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Mereka akan terus memberikan pengumuman seperti ini ya. Saya senang, mungkin ada artis-artisnya di sini, nanti pulang gereja boleh minta tanda tangan. Saya paling sangat berkesan itu yang pas pengumuman persembahan tadi itu ya, imut banget ya. Nanti minta tanda tangan dong ya. Ya, teman-teman multimedia mereka sudah bikin pengumuman dengan video. Hari ini mereka ada minta beberapa rekan gembala juga. Ya, kalau tidak salah nanti teman-teman youth ya, Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa nanti ya. Akan ke depan itu program mereka. Jadi tidak semua orang-orang yang di situ nanti bisa diganti. Mereka adalah tim ya, mereka akan menolong. Jadi teman-teman youth nanti tunggu aja, nanti akan muncul di sini ya. Yang penting dandan, cantik ya, dan imut. Oke, itu pengumumannya. Dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri kembali. Kita akan menutup kegiatan gereja kita, ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Gembala akan mendoakan kita, mendoakan persembahan yang kita kembalikan. Kita angkat pujian yang tadi, Yesus pegang erat tangan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus, Yesus. Dengan hormat Bapak Gembala. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi, Engkau alasan selamaku hidup. Sepanjang ibadah yang kami sudah lalui hari ini,
Semuanya kami hanya ingin berikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang sangat ditinggikan melalui hidup kami. Bapa, diberkatilah setiap kami yang sudah hadir malam hari ini. Diberkati usaha, pekerjaan, rumah tangga kami, kesehatan kami. Diberkati studi kami, diberkati kami dalam membangun masa depan kami. Diberkati semua hal yang kami kerjakan, kami rencanakan ke depan. Kami tahu Tuhan masa depan sungguh ada bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan, hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan kami, menuntun langkah hidup kami sehingga kami berjalan menatap masa depan kami dengan penuh sukacita. Sebab kami tahu ada Tuhan di sana yang menyertai kami, membawa kami kepada kehidupan yang jauh lebih baik, lebih hebat dari yang kami pikirkan. Dan doakan selama ini diberkati hamba-Mu, diberkati setiap kami mengambil bagian dalam pelayanan. Persembahan yang kami berikan juga kiranya Tuhan berkati untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan, nanti apabila kami juga akan mengadakan celebration of prayer, selama 2 hari berturut-turut kami akan bersekutu dalam doa, kami akan bersekutu dalam pujian penyembahan. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja di tengah kami, Roh Kudus berkarya lebih jauh. Kami percaya setiap perkataan doa, kata-kata profetik yang kami berikan, kami perkatakan di tempat ini akan terjadi, dan kami akan melihat terobosan baru. Pekerjaan Tuhan bukan hanya di tempat kami ini, di gereja kami, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Sebab kami tahu ini waktu dan saatnya gereja Tuhan akan memproklamirkan diri menjadi umat pilihan Tuhan, umat yang hidup berbeda dengan cara dunia ini. Dan mereka akan melihat Tuhan akan membuat pembedaan antara umat Tuhan yang cinta kepada Tuhan dan umat Tuhan yang tidak mau bertumbuh. Tuhan akan membuat pembedaan antara kami yang mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang belum percaya. Sehingga kami rindu Tuhan, gereja ini akan menampung banyak jiwa di akhir zaman ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Dan pulanglah dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang memberkati saudara, menuntun saudara, memberi hikmat dalam hidupmu sehingga engkau tidak tersesat, engkau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Shalom Jemaat Immanuel, selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan dalam seminggu ke depan. Izinkan kami, tim multimedia GSCA Immanuel Malang, menyampaikan Immanuel News, yaitu info kegiatan gereja dalam seminggu ke depan. Info sepekan dimulai pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, yaitu pendalaman Alkitab yang diadakan di Gereja GSCA Immanuel Malang jam 7 malam. Bagi jemaat yang ingin bergabung bisa menghubungi Bapak Marlon Gumabu. Hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, ibadah kaum wanita di Gereja GSCA Immanuel. Bagi para wanita yang ingin bergabung, ditunggu kehadirannya jam 5 sore. Ojo lali yo, Ma. Hai guys, hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022, ada ibadah Youth Melber di GSCA Immanuel Malang jam 6 sore. Ayo, bagi kamu yang berjiwa muda dan punya semangat muda, mari bergabung bersama kami dalam ibadah Youth Melber. Malmingan oleh, tapi ojo lali nang gereja sik yo rek. Minggu 23 Januari 2022, ibadah raya pertama jam 6:30 pagi di GSCA Immanuel Malang. Bagi jemaat yang ingin hadir dalam ibadah, silahkan menghubungi Bapak Buang Mulyadi atau Bapak Marlon Gumabu untuk mendapatkan kuota pendaftaran ibadah atau mengisi kuota pendaftaran di grup WA GSCA Immanuel. Setelah ibadah raya pertama, dilanjutkan dengan ibadah sekolah Minggu Immanuel Kids Ministry jam 9 pagi di gereja. Dan bagi para orang tua dimohon kerjasamanya untuk mengantarkan anak-anak ke gereja. Dan kami mengundang anak-anak sekolah minggu yang belum bergabung untuk hadir bersama-sama di hari Minggu. Sampai ketemu. Ibadah raya kedua jam 4:30 sore di GSCA Immanuel Malang.
Bagi jemaat yang ingin hadir dalam ibadah, silakan hubungi Bapak Marlon Gumabuh. Untuk mendapatkan kuota pendaftaran ibadah, bisa mengisi kuota pendaftaran di grup WA GSJA Immanuel Malang. Ditunggu kehadirannya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, bisa mengambil amplop setelah pintu masuk gereja saat ibadah akan dimulai dan memasukkan ke kotak persembahan di dekat pintu keluar gereja saat ibadah selesai. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan melalui transfer bank, bisa ditransfer ke nomor rekening mandiri di bawah ini atas nama GSJA Immanuel. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati persembahan Anda. Untuk info lebih lengkap mengenai ibadah sepekan, bisa mengakses di sosial media gereja, di Instagram GSJA_Immanuel dan Facebook GSJA Immanuel Malang. Juga di channel YouTube GSJA Immanuel Malang, Assembly of God, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Serta bagikan channel ke semua akun media sosial Anda gratis. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.